Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yuslinda. Ini tadi masukan dari Baguston sudah sangat banyak. Terima kasih Baguston untuk penyempurnaan mahasiswa bimbingan saya. Ada beberapa catatan yang saya akan sampaikan, walaupun mungkin tadi sebagian juga sudah disampaikan sama Pak Guston ya. Pertama mengenai judul tadi yang sudah banyak dikomentari oleh Pak Guston. Jadi Anda ini meneliti apa sebenarnya? Meneliti variabel atau meneliti perusahaan? Harusnya meneliti variabel. Meneliti variabel. Jadi betul tadi tidak perlu ada kasus itu kan metode juga. Sedangkan Anda ini kan survei. Ya, metodenya ya. Anda meneliti variabel. Hanya kebetulan tempat penelitiannya ada di perusahaan apa ini? Financial Multifinance. Jadi cukup studi pada itu aja nggak apa-apa. Itu. Karena nanti kan hasilnya ini harus bisa digeneralisir. Sedangkan kalau kasus tidak itu. Baik, Pak. Jadi tolong diperhatikan tadi masukannya dari Baguston. Penekanannya pada kata kasus ini coba dihindari atau dihilangkan. Baik. Kemudian pada tabel 1 ya, tentang kinerja. Ya. Tentang kinerja ini yang Anda sajikan ini kinerja data-data yang terkait dengan kinerja perusahaan. Itu ya. Bukan kinerja karyawan. Kalau kinerja karyawan itu kan kinerja individual. Sedangkan ini data pencapaian target ini adalah data-data perusahaan secara keseluruhan. Jadi ini kinerja perusahaan bukan kinerja karyawan. Nah, ini coba disiasati kalau memang harus menggunakan data ini. Kalau saran saya nanti bisa didistribusikan kepada setiap karyawan atau dibagi. Jadi target perusahaan dibagi atau ada pembaginya yaitu jumlah karyawan. Sehingga nanti ketemunya target setiap individu. Iya. Kemudian di tabel 2, tabel 1.2. Tabel 1.2 ini tentang lingkungan kerja. Ya. Nanti yang Anda teliti lingkungan kerjanya ini lingkungan kerja fisik atau non fisik atau dua-duanya. Ini harus Anda jelaskan ya. Saya belum memahami yang kamu maksud ini lingkungan kerja keseluruhannya baik fisik maupun non fisik atau hanya fisik saja gitu atau non fisik saja ya. Jadi ada keterangannya sehingga nanti bisa memberikan gambaran yang lebih jelas kepada para pembaca atau kepada para peneliti yang lain. Kemudian di dalam memetakan judul dari latar belakang masalah ini ya, Anda sudah menyajikan fenomena. Nah, hindari beberapa teori yang tidak terlalu penting. Jadi di dalam latar belakang masalah ini sesungguhnya Anda harus menekankan kepada data-data fenomena. Itu. Data-data fenomena yang menunjukkan keganjilan-keganjilan, yang menunjukkan keanehan-keanehan. Namanya juga fenomena. Itu. Nah,
Sehingga kalau ada fenomena yang menunjukkan keganjilan-keganjilan, keanehan-keanehan, seperti kok ini nggak sama ya teorinya bilang begini, faktanya kok jadi begini. Ini seharusnya begini, kok ini begini. Nah, itu menunjukkan adanya suatu masalah. Gitu. Nah, kemudian di antara sekian rumpun fenomena ini, fenomena ini terkait dengan rumpun fenomena ini terkait dengan masalah kinerja misalkan. Kemudian sementara fenomena yang lain ini terkait dengan indikator-indikator lingkungan kerja. Kemudian fenomena yang lain juga ini terkait dengan indikator-indikator kompensasi. Nah, kemudian Anda tarik ini, apakah ada hubungannya di antara rumpun-rumpun fenomena ini yang merepresentasikan ada sejumlah variabel yang mungkin layak untuk diteliti. Ini kamu baru mencari jurnal. Baru di sini teori dibutuhkan ya. Mencari jurnal pendahulu yang sekiranya bisa menarik hubungan antar variabel ini. Sehingga muncullah adanya perumusan masalah. Gitu. Dari sini sudah mulai tergambar tema penelitian atau cikal bakal judul penelitian. Jadi judul penelitian ini tidak bisa Anda langsung sebut tiba-tiba seperti bintang jatuh dari langit. Itu harus ada sebab musababnya. Baru muncullah judul. Gitu. Paham ya? Jadi untuk kamu bilang judul di sini, kamu sebut oleh karena itu saya mengambil judul, itu tidak tiba-tiba. Itu ada prosesnya. Ada logical thinkingnya dari mulai tadi masalah-masalah antara rumpun masalah ini sehingga ada kaitannya enggak ini antara masalah satu dengan masalah yang lain. Oh, ada. Cara mengkaitkannya gimana? Sekali lagi saya sampaikan harus dengan jurnal penelitian terdahulu. Gitu. Sehingga baru muncul diduga gitu. Akhirnya muncul, artinya bisa dipetakan menjadi sebuah tema penelitian atau judul. Nah, kemudian di bab 2 ini urutan penyajian. Memang saya pun menyadari bahwa mungkin setiap dosen atau setiap kampus atau saya belum terlalu membaca dengan seksama panduan penulisan skripsi yang ada di kampus kita. Tetapi kalau yang pengalaman saya dari studi saya, setidaknya kalau di bab 1 penyajiannya itu adalah dari mulai masalah utama yaitu Y, kemudian baru masalah yang mempengaruhi atau X atau Z atau intervening variable. Nah, di bab 2 ini dibalik. X dulu, X1, X2, X3, baru Y. Tapi kalau di dalam panduan penulisan skripsi di kampus kita ini berkata lain, ya ikuti sistem yang ada di kampus gitu ya. Nah, kemudian mengenai di bab 2 ini, tolong juga Anda mencari teori yang ada di buku-buku itu, jangan kemana-mana. Jangan lari tidak jelas. Fokuskan saja kepada teori-teori yang memang dibutuhkan, yang relevan dengan variabel-variabel yang Anda teliti. Jangan terlalu luas, misalkan dari mulai awal SDM, manajemen sumber daya manusia adalah bla 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 bla. Tidak terlalu penting. Langsung saja membahas ke variabel. Kalau memang Anda kepingin atau harus mencantumkan sejumlah semacam taksonomi, teori-teori, rumpun ilmu, boleh saja. Tetapi jadi begini, ada istilah grand theory,
Middle theory, applied theory. Sedangkan variabel yang Anda teliti itu adalah applied theory. Ada di atasnya namanya middle theory, atasnya lagi namanya grand theory. Kalau mau mencantumkan seperti itu boleh saja. Boleh saja, tetapi cukup seperlunya aja. Dalam arti begini, kalau misalkan Anda ini tentang kinerja ya, applied theory itu kinerja itu applied theory. Atasnya apa? Ya, kinerja itu di middle teorinya adalah perilaku organisasi gitu. Kemudian grand teorinya apa? Gitu. Nanti Anda bikin chart. Setiap variabel ini applied teori, middle teorinya apa, grand teorinya apa. Itu kalau mau begitu. Kalau tidak, kalau supaya singkat ya, karena kualitas skripsi itu bukan terletak pada jumlah halamannya yang tebal. Bukan. Ya. Nah, jadi itu cukup variabel. Langsung definisi variabel X1, X2, X3, Y apa. Kemudian dimensi, indikator. Kemudian baru mengembang ke pembahasan-pembahasan yang terkait dengan variabel tersebut yang sekiranya nanti dibutuhkan untuk membahas di bab berapa? Bab 4. Itu. Jadi kualitas pembahasan nanti di bab 4 itu juga akan sangat tergantung kepada bagaimana kamu menjanjikan teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada di bab 2. Tapi yang lebih pokok lagi, yang lebih penting lagi, apa? Wawasanmu. Kalau bab 2 ini kan membantu di dalam mengkoridorkan cara berpikirmu supaya tidak lari kemana-mana. Tapi yang penting ini, artinya Anda menyusun skripsi itu harus punya modal. Satu, menguasai teori, terutama tentang variabel-variabel yang Anda teliti. Yang kedua, tadi yang sudah banyak dikasih masukan sama Pak Guston, Anda menguasai metodologi penelitian. Itu. Jadi bab 2 ini akan menjadi sederhana lagi, yang akan dirangkum di dalam apa yang disebut dengan operasionalisasi variabel. Ya. Jadi operasional variabel yang ada di bab 3 itu merupakan rangkuman, merupakan intisari dari bab 2, dari tinjauan teori. Yang mana operasionalis variabel ini sebagai dasar di dalam membuat instrumen. Itu. Nah, saya rasa masukan saya sebagai pembimbing tentu ya, untuk kesempatan seminar ini itu saja. Tadi sudah banyak sekali sama yang disampaikan sama Pak Guston. Terima kasih untuk penyempurnaan proposalnya Indah Lestari. Untuk lebih, ya, gitu aja Bu Yuslinda. Terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Terima kasih.